Perkembangan penduduk menjelang berdirinya kerajaan di Pagaruyung, lanjutan 8. Dengan bersungguh-sungguh setiap rombongan itu menjalankan atau tugasnya masing-masing dalam membina luak yang tiga. Dalam tambo ada dikiaskan nan seorang bakalang atau berbantal kelapu atau kelapa, nan surang bakalang gantang, dan seorang bakalang kayu tarih. 1. Yang disebut anak Kamboja berbantal kelapa disebarkan dan berkembang di luak 50 koto. Adapun luak 50 koto airnya manis, ikannya banyak, buminya tawa, nan sabagala Sultan Maharaja Lelo. Itulah luak nan bungsu. Dari kata-kata kiasan di atas bahwa luak 50 koto mengandung falsafah yang diambil dari kelapa dan gelar julukan yang diberikan padanya. Hal ini dapat dilihat sampai sekarang bahwa watak atau karakter, tutur bahasa atau pergaulan, gerak-gerik dan lain sebagainya adalah lemah lembut, manis, menarik, memikat, dan seakan-akan penawar. Aman dan tentram kelihatannya dalam setiap segi dan banyak menghasilkan bahan-bahan yang berguna seperti tembakau, gambir, dan lain-lain. Luak 50 koto berpusat di Payakumbuh, Payo Kumbuh. Daerah-daerah dan negeri-negeri yang termasuk di dalamnya: Suliki, Koto Tinggi, Pangkalan Koto Baru, Tanjung Batu Basure, Kampar Kiri, Kampar Kanan, Sialang Sibilayang, Kuok Bangkinang, sampai ke Alam Limo Koto. Rombongan menuju luak 50 kota, 5 orang diantaranya berpisah atau sesat dalam perjalanan. Akhirnya Yelemoritung sampai di Muara Takus. Kemudian mereka bercampur dengan suku-suku yang berdekatan dengan Muara Takus. Luak 50 kota inilah yang paling akhir didatangi oleh rombongan, dan itulah sebabnya dikatakan luak nan bungsu. 2 bahasa Minangnya, yang disebut anak dari suku Campa berkalang gantang berkembang di luak Lubuk Agam atau luak Agam. Adapun luak Lubuk Agam airnya karuh, ikannya liar, buminya angik, nan bagala harimau kumbang. Itulah luak nan di tengah. Falsafah yang terkandung di dalamnya dari kata-kata kiasan dari gelar julukan yang diberikan pada luak Lubuk Agam adalah: gantang memang lubuk dipergunakan untuk menentukan banyaknya barang yang digantangi, panas maupun dingin, keruh ataupun bersih. Gantang adalah ukuran isi, dan inilah yang menentukan jadi pembawaan dan sikap luak Lubuk Agam: keras, terus terang, dan nyata. Berapa jumlahnya yang ditakari, gantanglah yang menentukan. Itulah yang dilihat nyata. Sifatnya pemberani sebagai seorang kasatria dalam menjalankan tugas dan kuat bertahan pada pilihannya. Dia tidak perlu bermulut-mulut manis yang dibuat-buat, asal menuju pada kebenaran dan mempertahankan pendiriannya. Seandainya terjadi huru-hara atau untuk melawan musuh yang datang dari luar, maka luak Lubuk Agam yang tampil lebih cepat dari luak yang dua 50 kota dan tanah datar. Sifat permani yang sesuai dengan gelar julukan yang diberikan padanya sebagai harimau kumbang. Demikian juga harimau Campu Koto Peliang di Patipuh sebagai panglima perang. Tetapi juga
Nenek moyang kita memberikan nama julukan di kelas dalam kurang dikelaskan dengan harimau pada luak lubuk agam dan tuan ngadang di Batipuah karena binatang yang pemberani di Minangkabau adalah harimau. Seandainya di Minangkabau ada singa, maka nama julukan yang diberikan tentu singa. Seperti yang terjadi di negara-negara lain, bahkan singa itu dijadikan lambang negaranya. Seiringan dengan perkembangan suku Champa, berkembang pula anak dari suku Kachin atau Siam, suku Kachin atau Siam di Canduang Kotolaweh yang sama-sama berangkat dari Pariangan Perang Panjang. Luak agam berpusat di Bukit Tinggi. Daerah-daerah dan negari-negari yang termasuk di dalamnya adalah Matur, Palembayan, Maninjau, Sapuluh Koto, Air Mancur, Kandang Ampe, Gubuk Kayu Tanam, Si Cincin, Lubuk Aluang, Sunur Uretaji, Tapakiah, Ulakan, Pawah Kamba, Bintuangan Tinggi, Tiku Pariaman, dalam kurang Tiku Pariaman, dalam kurangnya Sungai Lasala, Sungai Limau, Sungai Garinggiang, Ranah Lubuk Basuang, Bonjol Lubuk Bonjol, Lubuk Sikapiang, Taluak, Cubadak Rao, Mandeliang, dan Lubuk Gadang. Lubuk agam adalah luak yang keduanya didatangi rombongan 50 orang disebut luak nan tengah, dalam kurung yang di tengah. 3. Yang disebut anak raja berkalang kayu Yang disebut anak raja berkalang kayu tarikh berkembang di luak tanah datar. Adapun luak tanah datar, airnya janiah, ikannya jinak, buminya dingin. Jadi sifat airnya sama dengan luak 50 koto. Ikannya jinak mirip dengan 50 koto. Buminya dingin, nan bagala ampang limo kayo. Itulah luak nan tuo, luak tanah datar yang paling pertama dibina oleh rombongan langkurang luak yang paling dulu didirikan. Falsafah yang terkandung di dalam bahwa kayu tarikh tidak mudah oleh dijadikan bantal, tetapi keras, dingin, tidak cepat menjadi panas. Berlainan sifatnya dari kelapa dan gantang. Masuk kelapa keluar 50 kotak, 50 koto, gantang luak lubuk agam. Jadi watak dan sifatnya luak tanah datar sebagai yang tertua harus berkepala dingin walaupun hatinya panas. Sifat seorang ampe limo kayu, sifatnya seorang ampe limo kayu, yang kurang panglima yang banyak pengalaman. Tenang, tegas, berdisiplin, dan bijaksana dalam menjalankan tugas. Nan jawah tanpa asuk, nan gadang jolong basuwo. Gunuang timbunan kabui, lurah timbunan naya. Buruak banyak yang terjadi di seluruh Minangkabau, maka luak tanah datar yang harus banyak menanggung risikonya. Luak tanah datar berpusat di daerah Batu Sangkar. Daerah-daerah dan nagari-nagari yang termasuk di dalam daerahnya adalah A. Tanah datar di atas Batu Sangkar, Batipuah, dan 10 koto. B. Tanah datar di bawah, dalam kurang di bawah, Solo, Sawah Lunto, Sijunjuang, Muaro Labuah, Padang, Ulak Karang, sampai ke pesisiran Panjang, Banda Sapuluh, Bayang Salido, Umpu, Painan, Batang Kapas, Ampang Para, Kambang Lakitan, Palangki Air Haji, sampai ke Indrapura,
Seiringan dengan perkembangan anak raja di luar tanah datar, berkembang pula anak dari suku Acin, Kubang. Maksudnya anak suku Acin, Kubuang. Kubuang tiba balik. Maksudnya Kubang tiba balik. Langkurang termasuk tanah datar di bawah. Dan suku Acin juga berangkat dari Pariangan Padang Panjang. Walaupun telah ditentukan dari suku-suku yang berkembang pada setiap dua yang tersebut di atas, namun percampuran dan perkembangan setiap suku telah terjadi juga pada sebelum pembagian luak waktu masih di Pariangan Padang Panjang, Langkurang atau Pariangan Paruangan. Pariangan Padang Panjang namanya dulu Pariangan Paruangan. Waktu mula-mula pembagian luak yang 3, masing-masing rombongan sebanyak 50 orang, daerah-daerahnya belum seluas seperti yang sebut di atas, karena tiap-tiap ranah atau yang disebut rantau mempunyai kebesaran, kurang raja atau sultan sendiri-sendiri yang ditanam oleh Raja Pagaruyung pada waktu berlainan. Dalam pembagian luak yang mula-mula itu meliputi daerah-daerah sekitar Gunung Merapi, Gunung Singalang, Gunung Talang, sampai Gunung Sago, daerah 50 kota sekarang sampai daerah 50 kota sekarang saja. Kemudian bertambah luas setelah Kerajaan Minangkabau mempunyai Basa Ampek Balai.